Kami akan belajar firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menolong kami. Bukakan rahasia-Mu bagi kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, tujuan hidup yang Kau berikan bagi kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua. Kami minta kuasa pengurapan, hikmat, marifat, pewahyuan pengertian dari Tuhan melimpahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan bersama dengan saya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Nah, sepanjang malam ayat ini begitu hidup bagi saya saudara. Nah, saya mau bagikan buat saudara. Saya percaya ini sering kita baca, bahkan mungkin sering kita dengar dan dikhotbahkan saudara. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita percaya bahwa pencobaan apapun itu bentuknya saudara, ya kalau kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, itu selalu baik adanya bagi hidup kita. Memang Yesus pernah mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa Kami Sastra supaya kita jangan dibawa ke dalam pencobaan. Tapi ada firman Tuhan ya di kitab-kitab yang lain, saudara. Misalnya di kitab Yakobus dikatakan kalau kita jatuh dalam jatuh dalam pencobaan, kita katakan bertahan dalam pencobaan kita itu berbahagia, saudara. Nah, kita tahu bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, entah itu apapun itu bentuknya saudara, saya percaya selalu ada maksud Tuhan, selalu ada tujuan Tuhan buat hidup kita saudara, ya kan? Karena itu saudara harus tahu bahwa kalau pencobaan itu kita ngalami bukan karena kita mau atau kesalahan kita saudara, saya percaya itu akan membawa hidup kita ya memenuhi panggilan Tuhan saudara. Nah, ada satu statement saudara yang baik-baik. Saudara dan saya jangan pernah kita berdoa begini, Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan. Tapi dengan sadar kita sendiri berjalan atau menempatkan diri kita di tempat di mana kita bisa dicobai. Atau sengaja kita masuk ke area pencobaan itu saudara. Ya, kita tahu tempat itu bisa menjatuhkan kita. Lingkungan itu bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita sengaja masuk ke sana, maka doa kita itu adalah doa yang sia-sia, saudara. Nah, saudara dan saya harus mengerti akan hal itu, saudara. Nah, sekali lagi, saudara harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan pencobaan. Ya, memang firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah mencobai siapapun, tapi Dia mengizinkan pencobaan. Dia bisa pakai iblis, Dia bisa pakai masalah kehidupan, Dia bisa pakai bencana alam, Dia bisa pakai musibah, saudara. Dia bisa pakai segala sesuatunya, ya, untuk menguji kita, saudara, untuk memurnikan kita. Nah, kalau itu Tuhan izinkan dan itu Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan pasti punya tujuan. Dan saya yakin Dia mau kita ketika lewati itu, kita menjadi orang yang semakin maju, saudara. Bisa Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita, ya, keluarga kita, ya, atau keadaan-keadaan. Untuk apa? Biasanya seperti ini, saudara. Untuk memurnikan kita, untuk mengikis kita. Ya, orang-orang itu mungkin atau keadaan seperti itu mungkin seperti amplas untuk memperhalus kita, kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, saya harus bersedia, ya,
eh, menanganinya ya dengan cara saudara bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu saudara mesti ngerti apa tujuan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menang atas setiap pencobaan-pencobaan, entah itu dari iblis yang Tuhan izinkan, entah itu lewat keadaan apapun saudara. Ya, nah, ketika pencobaan datang saudara, kadang kita mengalami tekanan, depresi, ya kita merasa sulit, sukar seperti saudara. Nah, saudara mesti tahu bahwa setiap pencobaan itu, Alkitab berkata, itu pencobaan yang biasa. Ya, pencobaan biasa. Artinya apa saudara? Kalau itu pencobaan biasa, nah, coba perhatikan kalimat ini saudara, ayat firman Tuhan ini, saya bacakan sekali buat saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan biasa. Nah, kata biasa di sini saudara, itu menjadi satu rema bagi saya. Kalau itu pencobaan biasa, berarti ada kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu kita perhatikan baik-baik. Untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang firman katakan itu biasa punya, tidak melampaui kekuatan kita. Nah, perhatikan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan setiap hari, kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya saudara, yang selalu yang kita lakukan setiap hari yang menopang hidup kita saudara. Misalnya gini, kita tahu bahwa waktu kita mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit saudara, ya kan? Nah, sebelum kita sakit, sebelum kita mengalami kelemahan tubuh saudara, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya. Dan mungkin itu tanpa kita sadar saudara, itu juga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Misalnya gini saudara, kan setiap hari kita punya kebiasaan untuk makan gitu kan, harus makan, gitu loh, ya. Tanpa disuruh pun kita tahu waktunya makan. Itu kebiasaan ya seperti itu saudara. Nah, saudara mesti waktu kita ngalami waktu-waktu pencobaan, jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya seperti sekarang, ya kita bangun lebih awal, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan saudara. Dan itu baik adanya buat hidup kita saudara. Ya, kenapa saudara? Karena misalnya waktu kita sakit, kita perlu asupan gizi. Ya lewat makanan-makanan yang biasa kita makan saudara. Seperti itu. Ya, jadi waktu kita mulai pencobaan, kebiasaan-kebiasaan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan juga jangan ditinggalkan. Karena kalau kita mengalami depresi, kita rasanya malas untuk lakukan hal apapun saudara. Tapi kebiasaan-kebiasaan doa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mesti kita lakukan terus saudara. Walaupun terkadang kita merasa jenuh, bosan. Tapi itu akan menambah imunitas iman kita saudara. Karena itu kalau kita ngadakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu saudara. Ya, supaya apa? Supaya saudara sebagai jemaat atau saudara yang di rumah-rumah mengikuti mesbah fajar ini, tujuannya supaya saudara bisa ditolong, ya bangun lebih awal. Mungkin saudara sudah ada yang beberapa saudara yang punya kebiasaan, ya bangun lebih awal, membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur, saya memberikan apresiasi kepada saudara. Tapi ada orang-orang tidak bisa, tidak punya kebiasaan seperti itu. Ya, sehingga ketika mengalami pencobaan saudara, mereka kadang sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena nggak punya kebiasaan itu. Nah, kita menolong saudara untuk saudara bisa melakukannya saudara. Ya, nah, kita lakukan seperti ini sebagai panggilan untuk saudara bangun lebih awal. Nah, saudara, kalau saudara biasanya gini, saudara mungkin pernah punya tugas pekerjaan tanggung jawab, biasanya mungkin diutus oleh perusahaan ke kota untuk melakukan sesuatu tugas seperti itu. Nah, biasanya saudara akan nginap di hotel. Nah, biasanya kan yang saya tahu kalau kita nginap di hotel itu, kita bisa pesankan resepsionisnya, nanti tolong bangunkan ya saya jam sekian. Ada seperti itu kan? Itu namanya apa? Morning call ya. Ya, morning call ya seperti itu kan, di telepon seperti itu saudara.
Ya, walaupun kadang kita sudah setel alarm kita untuk kita bangun, saudara, seperti itu. Tapi kita perlu ada orang untuk membangunkan kita. Nah, kita di sini juga menolong saudara untuk saudara dibangunkan. Ya, supaya saudara bisa membangun kebiasaan-kebiasaan untuk memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Karena itu akan menambah imunitas kita, saudara. Ya, secara rohani, saudara. Ya, tapi hal yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menang atas setiap pencobaan, saudara. Nah, ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah pernah ngalami dulu. Bagaimana kita ngalami masalah, mengalami pencobaan. Ya, nah, kalau kita renung kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara, maka itu akan menguatkan iman kita. Kita bisa berkata begini, kalau Tuhan dulu waktu saya dicobai, Tuhan menolong saya. Saya percaya hari ini juga Tuhan pasti akan menolong saya. Ke depan juga Tuhan pasti akan menolong saya. Itu juga akan menguatkan iman saudara dan saya, saudara. Seperti itu, saudara. Tapi yang ketiga, saudara. Ya, yang ketiga, ini yang paling penting, saudara. Saudara mesti ingat bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi, dia punya tujuan. Dia punya visi untuk saudara dan saya. Apa itu? Untuk menggenapi rencananya. Ingat, Alkitab berkata, dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ayat ini seringkali dikutip oleh orang Kristen, ya, ketika hadapi pencobaan, hadapi masalah, hadapi pergumulan, ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan yang seringkali dimaksud adalah Tuhan akan menolong kita mengatasi masalah itu. Tuhan akan menolong kita, misalnya kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Betul, benar. Tapi itu bukan kebenaran yang sejati. Ya, kebaikan yang Tuhan maksudkan, saudara, bukan hanya menolong saudara bisa melewati masalah itu, saudara bisa disembuhkan dari penyakit, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Tapi yang terpenting adalah kalau saudara baca di Roma 8:28, ya, Tuhan turut bekerja dalam sesuatu, ya, untuk menangani kebaikan bagi kita yang mengasihinya, ya. Tapi kalau saudara lanjutkan di ayat 29 dikatakan begini, yaitu, ya, untuk menggenapi rencananya, panggilannya. Apa itu panggilan rencananya? Supaya saudara dan saya seperti dia, serupa dengan Yesus, anaknya yang tunggal. Jadi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau karakter kita, sifat kita, hidup kita makin serupa dengan Yesus, saudara. Dan itu saudara harus mengerti tujuan ini. Kalau saudara tahu, berarti setiap hadapi pencobaan, hadapi pergumulan, persoalan, saudara tahu ada hal yang Tuhan mau bentuk dari hidup kita supaya makin serupa dengan Yesus. Ada amin? 3 hal ini, saudara. Kerjakan terus kebiasaan-kebiasaan kita, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan dan fokus kepada tujuan panggilan Tuhan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Saya berdoa hari ini semua kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.